Ummu Qais bawa anaknya yang umurnya masih di bawah 2 tahun, masih bayi, baru umur seminggu, ada yang umurnya 2 minggu di bawah, belum makan apa-apa, baru ASI doang, dibawa ke Rasulullah. Nabi gendong, dipangku, fa'ajlasahu fi juhri, maka digendonglah fi hujri, pada pangkuan Rasulullah SAW, digendong. Tuh bayi kencing, ngencingin Nabi dikencingin. Marah? Enggak, kalau dikencingin bayi. Marah enggak? Enggak. Kalau dikencing itu sebab cinta dasarnya, ya begitu dikencingin. Apa kata Nabi? Tolong ambil air. Nabi minta air, bawa air, ngembangin di itu yang kena kencing, enggak dicuci, sarung nih kena air, dikeringin, diperes, siram, dah pakai sholat. Sarung kalau tadi kan contoh lantai. Itu menunjukkan najisnya bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan belum makan nutrisi yang bergizi, hanya baru ASI, namanya najis ringan. Najis ringan. Ini salah satu anaknya Ummu Qais ini yang ngencingin Nabi. Banyakkah bayi yang ngencingin Nabi? Banyak. Abdullah bin Zubair, waktu kecilnya Nabi gendong kencing. Sulaiman, bukan Sulaiman ini sih udah gede nih, begitu. Itu ngencing, nah, Nabi digendong lagi, cucinya begitu. Itu menunjukkan najis daripada bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun umurnya dan belum kena nutrisi lain, hanya baru ASI, maka kategori najisnya ringan. Cara nyucinya disiram saja sesudah diperes, sesudah dikeringin kalau lantai itu jadi dah pakai sholat, nggak perlu macam-macam, apalagi harus pakai debu-debu, nggak perlu, diciprat doang jadi. Wan najasatu salah satu aqsamin, adapun najis yaitu ada 3 bagian. Betul ya? Mukhaffafatun pertama namanya najis ringan, wa mughalladhatun kedua namanya najis berat, wa mutawassitatun ketiga namanya najis pertengahan. Fal mukhaffafatu bauludz dzakari alladzi lam yablugh haulaini, maka adapun najis mukhaffafah yaitu kencing anak laki-laki, alladzi lam yablugh haulaini, yang belum sampai umurnya akan 2 tahun,
walam yatanawal ghidaan, dan belum memakan akan makanan apa-apa, ghairal labani, selain ASI, susu. Wa yathuru mahalluha birashil ma'i alaihi marratan wahidatan, dan bisa suci oleh tempatnya najis mukhaffafah dengan cara memercikkan air atas tempat tersebut satu kali percikan, hatta ya'ummahu, sehingga meratainya, bisyarti antazula ainul bauli qabla rash, dengan syarat bahwa hilang benda najis, benda kencing itu sebelum dipercikkan. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita membahas tentang najis dan macam-macam benda najis, maka malam hari ini kita akan membedah tentang pembagian najis dan cara membersihkannya. Najis, saudara, bila ditinjau dari sisi kelihatan mata atau tidak kelihatan, terbagi dua. Ada najis ainiyah, ada najis namanya hukmiyah. Ada najis yang kelihatan oleh mata dan ada najis yang tidak kelihatan oleh mata tapi faktanya najis, namanya disebut najis hukmiyah. Bila ditinjau dimaafkan atau tidak dimaafkan, maka najis terbagi dua. Ada najis yang tidak dimaafkan dan ada najis yang dimaafkan. Baik ada yang dimaafkan pada air saja, ada yang dimaafkan pada sholat, urusannya pakaian macamnya saja, ada yang tidak dimaafkan di air dan di sholat, ada yang dimaafkan di air dan di sholat. Ini najis. Namun malam hari ini kajian kita akan berbicara najis ditinjau dari sisi cara membersihkannya. Bila najis ditinjau dari sisi cara membersihkannya, maka najis itu terbagi tiga berdasarkan penelitian dari hadis-hadis Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab ada yang caranya diajarkan oleh Nabi ringan. Ringan itu bahasa Arabnya mukhaffafah. Caranya enggak ribet, maka karena caranya ringan, najis itu disebut najis mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Najis yang cara membersihkannya
tidak ribet-ribet amat. Itu namanya disebut najis mukhaffafah. Kedua, ada najis yang caranya begitu ribet, enggak cukup air saja, harus ditambah debu dengan berbagai aturan-aturan. Bahasa kitanya, caranya begitu ribet, repot, berat. Maka karena cara itu berat, najis itu dalam pandangan agama disebut mughalladzah. Mughalladzah. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini banyak yang diadopsi jadi bahasa Indonesia. Jadi kita jangan benci Arab. Gitu. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu majelis bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Iya, ain. Indonesia nggak bisa ain. Kalau ain itu jadinya kaf. Nikmat nggak bisa. Makanan ini nikmat. Ain jadi kaf, ain jadi kaf. Nikmat, padahal nikmat. Rakyat, bahasa Indonesianya rakyat. Bahasa Arab tuh, bahasa Arab begitu. Lahir itu bahasa Arab. Cuman orang Indonesia nggak bisa mestinya zahir. Tulisannya ZL, DL. Maka DL, D-nya hilang, jadinya L-nya. Lahir, batin. Padahal zahir, batin. Itu begitu. Nggak bisa kita. Gitu. Lahir, mohon maaf, lahir zahiran batinan. Bahasa Arab semuanya dari bahasa Arab, dari bahasa ngambilnya bahasa itu begitu. Banyak mempengaruhi begitu. Lohor karena enggak bisa ngomong zuhur enggak bisa, enggak bisa, malah bakal berarti menjadi johor. Udah johor belum? Gitu belum. Ini masih Indonesia. Johor Malaysia, johor Malaysia. Ipin Upin johor gitu. Ini bahasa. Jadi najis kalau cara membersihkannya amat sangat repot, bahasa Indonesianya berat, bahasa Arabnya mughalladzah. Ketiga, ada najis yang caranya itu dikata ringan kagak, dikata berat kagak. Maka bahasa Arab namanya mutawassithah. Udah menjadi bahasa Indonesia wasatiyah, Islam wasatiyah. Tuh mutawassithah, pertengahan. Berat enggak, ringan enggak. Maka bahasa Indonesianya najis sedang kurang enak. Kalau sedang tengah-tengah gitu. Kalau sedang pas nanti najis yang pas, najis enggak ada yang pas. Nantinya bakal jadi ribut nih gara-gara bahasa itu bikin
bikin ribut orang nulis bahasa itu. Emang itu bahasa bikin kaget orang. Ada bahasa bilang begini, biar dikata orang itu sorbannya 15 meter, Quran hafal 30 juz, hadis ratusan hadis hafal, solehnya kayak apa, kalau masih ngerokok tidak sah jadi imam. Bener nggak? Emang apa? Iya masih ngerokok ya, dia masih ngerokok. Itu bahasa. Jadi bahasa tuh kudu dipikirin. Apa iya? Begitu. Pikir dulu, jangan dibantah dulu, karena kita punya motorik. Dinalar. Begitu. Nalar itu bahasa Arab. Nalar itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya nazar, ZL, nazlar. Maka bahasa Indonesianya nalar. Mikir tuh bahasa Arabnya nazar. Enggak bisa nazar, bisanya nalar. Gitu. Apalagi akal, kagak ada tuh bahasa Indonesianya akal. Apa akal? Gitu, nggak ada. Itu bahasa Arab, akal tuh. Kalau kita anti Arab, maka Indonesia tidak punya akal. Emang apa? Iya karena bahasa Arab. Jadi enggak begitu, enggak. Kita orang tuh enggak. Jadi jangan kayak begitu, enggak usah. Cina enggak usah bahasanya mempengaruhi. Lu bahasa Cina, gue bahasa Cina. Cina, bahasa Cina, gue Cina, lu Cina tuh. Apalagi bakso, bakpao, tekwan, emang bahasa apa? Mie, emang bahasa apa? Itu kan bahasa. Bahasa Belanda mempengaruhi. Ada setang, tahu setang? Ya, setang itu artinya pegangan. Bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Belanda. Pedal itu apa? Injakan, bahasa lisannya. Itu bahasa Belanda. Itu bahasa gitu. Begitu. Jadi bahasa itu jangan diributin. Jadi ribet kalau diributkan. Jangan. Gitu. Itu bahasa. Jadi balik lagi, najis ada yang cara nyucinya ringan kagak, berat kagak, tengah-tengah nih bahasa Arabnya mutawassithah. Maka Jawa Tengah, Jawa Wusto itu mutawassithah, tengah-tengah, barat kagak. Iya, timur kagak, tengah-tengah. Begitu, tengah-tengah. Ini tengah-tengah tuh bahasa Arabnya dalam bab najis, istilahnya najis mutawassithah. Ini baru saudara, kalau mau diributin bid'ah. Ini kalau mau ribut namanya bid'ah. Wong kagak ngomong Nabi
mutawassito, mughalladho, mukhaffaf. Kagak ngomong. Ini mah istilah. Dari cara Nabi ada yang ribet, ada yang ringan, ada yang tengah. Maka setelah diteliti, ulama menyebut istilah. Istilah. Ada nyebutnya mughalladho karena berat, ada nyebutnya mukhaffafah karena ringan, ada nyebutnya mutawassito, namanya pertengahan. Tuh penyebutan ini baru, tapi isinya dari Nabi. Maka kalimat bid'ah itu bukan dari judul, harus dari isi. Kalau ributin judul nggak ada habisnya. Itu yang kita suka ribut mulu. Maulid bid'ah, mengungkap sejarah Rasulullah sunnah, orang dia juga itu juga cuman judul judul. Maulid kok bulannya udah Rabiul Akhir, kan Rabiul Awal ya. Orang ngaji sejarah Nabi, ngaji mau kapan? Iya ngaji Nabi. Begitu. Bukan judulnya. Judul. Orang Agustus aja balap karung udah seminggu. Dari 17 Agustus enggak ribut juga. Tapi kalau udah berbau itu jadi ribut. Ini namanya nalarnya. Jadi agama itu harus luas. Agustusan udah seminggu, kadang udah 2 minggu, masa Agustusan begitu. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa juga. Enggak ribut. Orang halal bihalal, udah mau sawalnya habis. Bihalal aja, udah ketemu juga udah. Cuman ngumpul-ngumpul bareng, kan ke tempat bareng belum. Ya halal bihalal. Jadi kita orang tuh jangan sampai sempit. Jadi muslim sempit. Sehingga ya Nabi belajarnya kayak begini dulu. Disebut bahasa Arab halak kok, ngeriung. Modern pakai kursi, pakai ini tuh hapus. Cara doang, isinya mau belajar. Jadi kita tuh jangan ngomongin judul. Terserah deh, hot, panas, dog, anjing, hot dog, halal. Karena sosis daging sapi, ih, judul doang. Terserah yang tidak mau judul. Jadi kita tuh nggak perlu ngeributin judul, istilah. Terserah mau istilahnya apa, monggo aja lah istilah. Jadi kita nggak usah ributin masalah istilah. Begitu, nggak apa-apa. Yang penting kita kudu luas. Jadi muslim tuh kagak kaku memahami sesuatu tuh, enggak dikit-dikit dicontohin sama Nabi, ya kagak begitu. Itu namanya diajarin gak sama Nabi, begitu. Itu luas. Ajaran itu bukan contoh doang, pesan, pengakuan, mengiyakan Nabi, itu juga ajaran Nabi. Nabi nggak makan, tapi balang. Kemarin kan udah ngaji tuh. Kata Nabi, saya nggak makan balang, tapi nggak haram. Berarti balalang hal. Kalau barang haram diomelin sama Nabi. Kan Nabi ngomelin. Cuma Nabi, saya nggak suka gitu doang. Bukan berarti haram, tapi saya nggak haram. Tuh, itu namanya aturan. Kemarin udah berdisik. Jadi Islam tuh
mau istilah apa kek, mau 7 hari, 100 hari, 3 hari, isinya apa? Orang sodako doain buat keluarga yang mati, ada anak bakti sama orang tua. Lah kata kita bid'ah, anak bakti sama orang tuanya, sodako buat orang tuanya, kata kita bid'ah. Tuh karena nggak ngerti dia 3 harinya ini. Emang Nabi kagak pernah ngomong 3, kagak ada 3 bahasa Arab, nggak ada. Iya. Jadi bahasa-bahasa tuh harus kita paham. Jadi sehingga istilah jangan diperdebatkan, kita omongin isinya. Mana tuh najis yang berkategori ringan? Cuman 1 unsur. Najis yang kategori ringan unsurnya cuman 1, enggak banyak, yaitu air kencing bocah laki-laki umurnya di bawah 2 tahun, kelima baru susu doang. Jadi najis mukhaffafah itu kencing, air kencing itu najis mukhaffafah, tapi kriterianya 5, enggak boleh lepas dari 5. Kencingnya ini pertama kriteria mukhaffafah kencing, 2 laki-laki umurnya 2 tahun ke bawah, umurnya kencing bocah gitu. Pertama kencing, 2 laki, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya di bawah 2 tahun. Berikutnya belum makan kecuali baru ASI. Itu 1. Kita bedah kriteria ini. Biar itu umurnya di bawah 2 tahun dan laki-laki, kalau darah bukan kencing, najisnya bukan mukhaffafah, bukan ringan, karena harus kriterianya kencing. Doa ini kita dari situ tuh ketemu tuh hukum semuanya. Bocah umurnya baru seminggu, laki-laki tinjaknya itu najisnya bukan mukhaffafah. Wis kita ngomong tengah apa berat, ntar dulu, yang penting bukan ringan, karena harus kencing. 2 jenis kelaminnya kudu laki-laki. Begitu. Walaupun kencing, tapi dari bayi perempuan umur baru seminggu. Kencing tuh bayi perempuan, maka kencingnya bayi perempuan yang umur seminggu nih najisnya bukan
mukhaffafah, wis bukan ringan. Begitu. Beda antara bayi laki sama bayi perempuan. Kencingnya bayi laki-laki encer. Kalau kencingnya bayi perempuan rada kental. Udah pernah penelitian belum? Udah percaya aja. Saya aja percaya, mau lama gitu. Nah itu belum. Oh nggak perhatiin tuh. Jadi kenapa tuh Nabi sampai ngomong begini nih caranya? Ini kita perlu paham. Kedua, orang itu lebih demen sama laki-laki. Biar kata perempuan. Perempuan kalau ditanya pengen punya anak apa, jawabannya laki-laki. Itu naluri manusia. Ini bicara umum. Gua pengen perempuan, mungkin anakku laki-laki semua, yang perempuan belum. Mungkin begitu itu mau berbicara. Naluri umum, orang itu lebih demen bayi laki-laki. Dua, ini penyebab ringan. Tiga, penyebab ringan nih. Laki-laki itu kencingnya lebih sering dibanding perempuan dalam seharinya. Bayi laki-laki ini dulu kecilnya pernah gendong anak belum? Waduh, nggak gendong kayak, bikin doang. Waduh, bikin doang, gendong. Itu laki-laki itu kencingnya lebih sering. Kenapa kencingnya lebih sering? Karena tenaga dia lebih banyak. Maka susu dia, makannya dia banyak. Laki-laki itu makannya banyak. Begitu. Dulu ada satu rumah sakit di barat, saya lupa nama negaranya, harus diintip lagi. Ada dua perempuan melahirkan sama jamnya di rumah sakit bersalin. Dibawalah di ruang bayi, ruang isolasi inkubator tuh dibawa. Cuman si perawat lupa nyiriin. Biasanya kalau lahir dikasih gelang. Gelang tuh ciri. Bila gelang tuh bentuknya karet dan ada dua, itu maknanya nasi uduk tuh pedes. Begitu enggak? Tuh tukang dagang nasi uduk kan tahu itu. Begitu. Hah? Iya begitu. Itu begitu. Gelang itu ciri ternyata. Dari dulu. Gelang sampai nasi uduk tuh ngaji dari mukhaffafah. Jadi enggak diciriin. Dua ibu ini berebut anak laki-laki, wong yang satu laki, yang satu dua-duanya warna putih. Masing-masing mengakui yang laki anaknya. Yang masing-masing. Ibu A kata dia, itu anak saya yang laki. Yang B, itu anak saya yang laki. Rebutan anak laki. Itu bingung. Dokter non muslim. Gimana? Habis itu perawat diomelin. Yang mana punya dia? Begitu.
nggak diciri. Masing-masing aku ini anak saya, ini anak saya. Maka datang ke ulama. Ini bagaimana ini? Ciri ngebedain ini anaknya siapa, ini anak siapa? Kata ulama, mau ulama enggak susah. Lama begitu, enggak susah, enggak susah-susah amat. Mana yang kadar asinya banyakan dari dua ibu ini? Begitu kata ulama. Yang air asinya banyak. Cek A apa B, maka dicek kadar asi. Yang banyak B, bayi laki-laki itu punya dia. Lalu rada percaya, mengiyakan, tapi masih kurang percaya. Dari mana Pak Kiai bilang begitu? Gampang amat ngebedain. Dari Quran. Begitu. Karena Allah menyatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan apapun yang bakal menjadi keributan orang dalam Al-Quran barang sedikit. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Mana? Ada di surat An-Nisa. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan jatah 2 kali perempuan asi. Asinya aja 2 kali perempuan, maka warisannya juga yang begitu laki-laki. Malah nggak meleset yang satu di kita, nggak bisa. Allah bilang ulama itu hebat, maka kita sama ulama itu harus hormat, jangan musuhin. Itu mau ulama dimusuhin. Ada orang yang lebih tinggi dari ulama, murid munten guru kan lebih tinggi. Itu murid kurang ajar, nggak bakal berkah hidup. Yang muntun tuh menilai itu lebih tinggi daripada yang dinilai. Kayak kita murid sekolah kan guru yang menilai lebih tinggi. Nah kita murid nilai guru udah tinggi dia, jauh dari tuntunan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mengiyakan itu dokter ngangguk-ngangguk. Laki-laki banyak kan asinya, jatahnya banyak, maka ampe turunan pada bab warisan banyak kan. Orang Jawa jawabnya pakai cara Jawa, bukan Kiai Arab. Orang Jawa ditanya, itu laki sama perempuan tuh jatahnya berapa warisan? Samain aja, pokoknya per kepala satu, per kepala satu. Begitulah Kiai di Jawa. Masalahnya orang laki itu punya berapa kepala? Mana-mana kasih 2 karena punya 2 kepala. Kalau perempuan kasih 1, pokoknya sama.
Itu kan bahasa. Ini najis mukhaffafa, kencing bayi laki-laki. Jadi laki-laki banyak minum sehingga banyak kencing. Repot, maka yang repot balasannya ringan. Najisnya jadi perempuan ini ringan, maka balasannya tidak ringan gitu. Bukan najis mukhaffafah kategorinya, itu perempuan, itu akal. Karena muslim itu tidak mengedepankan nalar, tapi mengedepankan Quran dan hadis ala ra'si wal 'ain. Kalau udah Quran hadis, titik segede kelapa. Percaya Nabi yang ngomong, yurasu an baulil gulam, bocah udah ringan, cipratin aja. Wa yubsadu an baulil jariyah, dicuci normal. Kalau kencing bocah perempuan emang begitu. Tapi Nabi itu ngomong enggak asal ngomong, akan sesuai. Wong cerdasnya luar biasa Nabi. Nggak ada Nabi yang tidak ngerti. Cerdas, sifatnya fatal. Itu Nabi. Jadi kriterianya kan bukan darah, bukan dua, kencingnya dari orangnya jenis kelaminnya laki-laki. Kalau perempuan najisnya tidak ringan, najis. Enggak cukup dua ini, kencing bayi laki-laki tuh enggak cukup tuh, masih terus. Umurnya kudu 2 tahun ke bawah. Ini yang ngaji nih, udah 2 tahun belum mukhaffafah. Gampang jawabnya. Ini udah 2 tahun belum? Ya Allah, ini si tua bangke apa bangka? Oh bangka. Itu begitu. Di bawah 2 tahun, walaupun kencing dari anak laki-laki, umurnya udah 5 tahun TK, kencing, maka kencingnya ini kategori najisnya ringan nggak? Tidak ringan. Pokoknya kita cuma jawab ringan atau tidak ringan. Itu aja. Jangan keluar dari itu, karena kita ngaji mukhaffafah supaya kita otaknya nggak kemana-mana. Karena kriterianya di bawah, artinya walaupun kencing dari orang laki-laki, umurnya udah 5 tahun, bocah masih, tapi 5 tahun, ini kencingnya dia nih tidak ringan, tuh begitu, tidak ringan, karena udah lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Kemudian terakhir, belum makan apa-apa, belum makan apa-apa, baru ASI. ASI itu apa?
Air susu itu kalau nyebutnya ibu. Kalau nyebutnya sama orang tua itu emak, asma. Hah? Kalau nyebutnya sama orang tua tuh umi, asu. Air susu umi, begitu. Kalau bunda asbun, air susu, maka udah deh ibu aja orang tua tuh, jangan diganti-ganti, begitu. Ya pakai deh bahasanya deh, udah Asia aja deh, kalau kita nyebutnya emak kayak enyak, asnya, air susunya, terserah nyebutnya deh. Ada seorang bayi baru umurnya sebulan udah dikasih pisang atau bubur sur, si bubur kencing di karpet, di lantai, di sarung, di baju, kencingnya kategorinya najisnya kenapa tidak ringan? Udah kena makanan lain. Tuh kita harus bisa, kriteria ini nggak boleh lepas. Namanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah. Jadi kita tuh harus bisa membatasi. Kalau nggak melebar kemana-mana, batasi. Ini nyela orangnya atau nyela institusinya, ini dibatasi. Jangan dibikin bias, sehingga nggak boleh kita ikut-ikutan. Penyebabnya apa? Begitu, supaya kita tidak menyalahkan yang kita tidak tahu masalahnya apa. Kebanyakan menyalahkan itu karena melihatnya pakai kuping, baru dengar doang nyimpulin, enggak pakai nanya, rusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Itu begitu. Baru katanya ini namanya harus pembatasan. Kencing orang laki-laki umurnya 2 tahun ke bawah, sehari 2 hari, dan belum kena makanan lain. Tapi bagaimana karena sunnah kalau bayi itu lahir ditahnik, bayi itu sunnah tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu kurma atau sejenisnya kalau nggak ada di kampungnya, tapi sekarang udah banyak. Kurma atau sejenisnya. Kalau sejenisnya berarti apa? Kurma itu apa jenisnya? Jenisnya teh manis. Jenisnya apa? Buah-buahan. Rasanya manis. Maka buah-buahan apa aja yang manisnya tidak dapat diolah sendiri, yang ngasih manisnya Allah, itu namanya kurma atau sejenisnya. Kurma dikunyah oleh orang soleh, di kampungnya, dipapah, dikunyah, dipapah tahu?
dikunyah sampai lembut. Kurma udah lembek. Iya, kawinnya jadi kurma dipapah sampai jadi sampai jadi bubur lembut. Kalau udah lembut kita tuh ditelan makan udah lembut ini waktu tinggal nelen, jangan ditelan, dikeluarin lagi, masukin di mulut bayi. Itu bahasa Arabnya ditahnik, namanya ditahnik. Kurma kunyah sampai lembut, begitu. Nama orang soleh udah lembut, masukin ke mulut bayi. Dulu ada waqiah, ada peristiwa, ada kasus. Salah seorang saya punya anak, Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami, masih hidup. Saya tahu guru report, jadi saya tidak bawa bayi ke depan guru, saya bawanya kurmanya aja. Di satu majelis baru lahir, guru suruh kunyah, saya masukin plastik. Ada yang ngomel, bayinya dibawa. Bukan nih wong yang dicari, ludahnya orang soleh yang dicari. Yang penting ada ludah guru di situ tuh, begitu. Ludahnya ahli zikir, begitu. Makanya masalah bayinya dibawa mau tidak teknis, kecuali mau diadani, itu dia tuh udah dibawa. Ini bukan adan di kuping. Nah kalau agak dibawa agak di kuping, begitu. Singkatnya, ditahnik kalau nggak ada madu nggak apa-apa. Saya seringnya pakai madu aja, soleknya. Fungsinya tahnik itu untuk membuka otak kanan biar kuat daya ingatnya. Yang baik-baik. Kalau kita yang benci, ingat terus. Yang baik mengaji, keluar di masjid aja lupa. Ini jangan-jangan nggak ditahnik ini kecilnya, yang kayak begini nih. Apa udah tua bangke ini yang ditahnik ya? Lu keluar. Jadi biar otak kanan bagus, tuh begitu. Tahnik. Biar nggak giga terak, jadi gede daya penyimpanannya. Yang menjadi materi kita tahnik nih pakai kurma, dimakan oleh bayi. Dan kurma itu bukan ASI, kurma itu bukan ASI, bukan. Dia udah makan kurma tuh bayi, umurnya 2 tahun ke bawah. Kencingnya najisnya ringan apa kagak? Terus saya tanya, kenapa ringan? Hah? Buahnya alami, cetakan Allah.
Hah? Iya, ini 2 tahun ke bawah kencing. Laki-laki 2 tahun ke bawah belum makan apa-apa selain ASI. Ini kan ditahnik baru umur seminggu, kasih kurma, kencing dia, udah ditahnik tuh, kencingnya ringan. Apa tidak ringan? Hah? Emang apa? Hah? Itu mengenyangkan nggak? Hah? Hah? Mengenyangkan nggak? Oh, tidak. Itu buat apa ditahnik? Hah? Biar kenyang. Hah? Artinya belum makan yang berarti yang menjadi nutrisi dia, hanya baru ASI nutrisinya. Kalau kurma biar dia makanan non ASI, yang urusan tahnik masih disebut kencingnya najis ringan, sebab kurma timbang sebutir doang tuh enggak tiap hari, seumur hidup sekali baru berojol. Itu mau syarat doang, bukan makanan mengenyangkan. Kitab di sininya itu walam yatanawal ghidaan, begitu, belum memakan ghidaan, makanan apa-apa yang bergizi, yang menguatkan tubuh, kecuali ASI. Kalau kurma sebutir kecil doang ngenyangin, kagak nempel doang, ini mau syarat doang. Maka andai bayi ditahnik dengan kurma ataupun pisang umpama sedikit doang yang dikunyah, itu masih disebut najis, termasuk dikasih kunyit bayi itu supaya lambungnya kuat, dicekokin. Tahu dicekokin? Hah? Ada. Biar apa tuh? Dicekokin tuh biar apa tuh bayi itu? Hah? Biar nafsu, biar muntah, bisa saja bayi itu memakan air ketuban, meminum supaya dia sehat, maka pencernaannya bagus, maka dipancinglah dengan semacam kunyit biar muntah. Kalau udah muntah baru bakal makannya enak, begitu. Kalau udah begitu, ini punya anak apa kagak ya? Saya bingung juga. Bingung. Siapa? Kerjaannya? Oh. Ini namanya najis ringan. Udah ada tuh. Lalu bagaimana sesudah paham tuh kriteria najis ringan? Udah paham dah? Kalau dicekokin masih disebut ringan? Ringan. Dicekokin itu bisa tiap hari? Ya kagak, sama kayak tahnik.
Bagaimana cara membersihkan najis yang kategorinya mukhaffafah? Wa yathuru mahalluha birasil ma'i alaihi marratan wahidatan hatta ya'ummahu bisyarti antazula ainul bauli qabla rasyi. Najis bila kategorinya najis itu adalah mukhaffafah, maka cara membersihkannya, tempat yang kena najis itu digenangin air, dipercikin tuh, disiram air sampai airnya tergenang pada tempat yang kena najis. Sesudah kencingnya kering. Sesudah contoh. Apa ya? Saya minta yang biru nih. Pinjam dan tas biru tuh, iya sini. Iya, biar contoh aja Bang Idris. Iya di mana contohnya? Sebelah sini kagak lihat. Tasnya aja, nggak apa-apa. Saya taruh di bawah. Kelihatan nggak itu? Baik. Ini bayi kita yang umur setahun nih kencing nih di lantai, seret aja. Anggap kencingnya sebanyak ini. Artinya muncratnya segini nih. Kita udah kurungin, maksud saya kotak nih saya udah batasi sebatas ini. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dikeringin dulu. Kencing tuh pakai topo, tahu topo? Lap ampe kering. Udah kering, siram air sebanyak ini aja, biar tergenang apa ngembang. Nah, biar ngembang. Udah ngembang, udah suci. Gitu doang, nggak diapa-apain. Iya, gitu doang tuh udah jadi. Itu namanya najis ringan. Itu kata kitab, bisa suci tempatnya najis mukhaffafah dengan cara memercikan air padanya 1 kali percikan saja, tapi hingga meratainya tuh ngembang banyak, dengan catatan udah hilang benda najisnya, biar gampang dikeringin sebelum dikasih air. Itu namanya najis ringan. Jadi cukup air dipercikin, ngembengin, walaupun kagak ngalir, walaupun kagak netes. Begitu caranya, begitu. Dari mana nih cara ini dalilnya? Kok bisa begitu doang bersih? Di dalam hadis yang sahih, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi meriwayatkan hadis, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Kata Nabi, bila bayi perempuan, biar kata umur baru baru sehari, kalau kencing kudu normal kayak orang dewasa, najisnya tidak ringan. Namun wa yurassu min baulil ghulam,
dipercikin, dingembengin bila kencing bocah laki. Itu cara yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Nabi. Adakah hadis perbuatan dari Nabi? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Begitu juga di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi namanya Ummu Qais. Ummu Qais biasa kalau punya bayi itu para sahabat dibawa ke rumah kiai. Ya kiainya zaman sahabat yang gede enggak ada lagi. Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad SAW dibawa ke Nabi. Ummu Qais bawa anaknya yang umurnya masih di bawah 2 tahun, masih bayi, baru umur seminggu, ada yang umurnya 2 minggu, dibawa belum makan apa-apa, baru ASI doang, dibawa ke Rasulullah. Nabi gendong, dipangku, fa'ajlasahu fi juhri, maka digendonglah fi hujrihi, pada pangkuan Rasulullah SAW, digendong. Tuh bayi kencing, ngencingin Nabi dikencingin. Marah? Enggak, kalau dikencingin bayi marah kan? Enggak. Kalau dikencingin itu sebab cinta dasarnya, ya begitu dikencingin. Apa kata Nabi? Tolong ambil air. Nabi minta air, bawa air, ngembangin di itu yang kena kencing, enggak dicuci, sarung nih kena air, dikeringin, diperes, siram, dah pakai sholat. Sarung kalau tadi kan jatuh lantai. Itu menunjukkan najisnya bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan belum makan nutrisi yang bergizi, hanya baru ASI, namanya najis ringan. Najis ringan. Ini salah satu anaknya Ummu Qais ini yang ngencingin Nabi. Banyakkah bayi yang ngencingin Nabi? Banyak. Abdullah bin Zubair waktu kecilnya Nabi gendong kencing. Sulaiman, bukan Sulaiman ini, masih udah gede nih, begitu. Itu ngencing, nah, Nabi digendong bayi, cucinya begitu. Itu menunjukkan najis daripada bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun umurnya dan belum kena nutrisi lain, hanya baru ASI, maka kategori najisnya ringan. Cara nyucinya disiram saja sesudah diperes, sesudah dikeringin kalau lantai itu jadi dah pakai sholat, nggak perlu macam-macam, apalagi harus pakai debu-debu, nggak perlu, diciprat doang jadi. Segitu dah tuh ngaji kita. Kalau najis berat apa caranya, bagaimana, nanti saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa?
dipersilahkan. Wallahu a'lam.